Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Nah hari ini kita akan bahas topik yang seru banget karena belum banyak yang familiar nih dengan aset investasi yang satu ini. Tapi sebelumnya, Newbie Investor mau tanya dulu nih, kalian pernah dengar gak sih tentang kesenjangan ekonomi? Di mana ada jurang antara orang yang kaya dengan orang yang tidak kaya. Ternyata, salah satu alasan kesenjangan ini terjadi itu didukung oleh instrumen investasi yang bisa diakses. Jadi, ada instrumen investasi yang dulunya itu limited hanya untuk orang-orang kaya karena modal investasinya itu yang bisa mencapai 100 juta rupiah. Dan udah eksklusif, makin eksklusif lagi karena hanya biasanya ditawarkan ke nasabah prioritas di bank. Nah, instrumen investasi ini bernama obligasi FR atau fixed rate. Yes, obligasi FR atau fixed rate ini adalah instrumen investasi yang sangat bagus buat wealth preservation. Makanya jadi favorit para orang-orang kaya karena mereka bisa stay rich and even getting richer every day. Jadi mereka bisa tetap kaya dan bahkan bisa semakin kaya. Nah itu dulu. Sekarang semua orang udah bisa akses obligasi FR ini. Kenapa? Karena Bibit udah ngebuka akses pembelian obligasi FR yang dulunya mulai dari 100 juta. Sekarang cuma mulai dari 1 juta rupiah aja. Ini kamu bisa lihat nih di gambar di samping. Keren banget kan? Kamu udah bisa dapat akses sama seperti orang-orang kaya cuma mulai dari 1 juta rupiah aja. Nah di video ini kita akan bahas secara detail instrumen investasi ini. Dan semoga setelah nonton video ini sampai habis, kamu sudah mengerti dari A sampai Z obligasi FR dan siap berinvestasi obligasi FR di Bibit. Jadi kita akan belajar apa aja sih di video ini? Yang pertama kita akan belajar nih apa itu obligasi FR, keuntungan obligasi FR, istilah-istilah penting seperti yield, kupon, harga beli, harga jual, spread, simulasi pembelian FR, kenapa harus beli obligasi FR di Bibit, siapa yang cocok beli obligasi FR, dan masih banyak lagi. Pertama-tama, kita mulai dengan apa sih itu obligasi FR? Ilustrasinya gini, bro, pinjem 100 dulu bisa kali? Boleh, tapi balikinnya pakai bunga ya, 5.000. Siap, 105.000 nanti bakal gue balikin. Kurang lebih, obligasi atau surat utang menganut prinsip yang sama. Bedanya, kita bukan ngutangin teman kita, tapi yang kita utangin sebuah perusahaan atau negara. Bedanya, kalau teman kamu yang utang, yang kamu pegang cuma janjinya aja. Jadi bisa aja itu uang gak balik. Namun dengan memberikan utang ke negara di obligasi FR, kamu akan mendapatkan jaminan dari negara kalau uang kamu akan kembali. Berapapun nominalnya, nggak akan hilang, pasti akan balik, karena 100% dijamin negara. Bunga atau sebutannya kupon di obligasi FR juga pasti akan kamu terima setiap 6 bulan. Nggak kayak kalau kamu utangin temen, boro-boro dapat bunga, pasti tagih utangnya malah mereka yang marah-marah atau malah bisa aja ngilang, rusak deh pertemanan kamu. Prinsipnya, kenapa negara mau ngutang ke kita? Ya daripada minjem ke pihak eksternal, lebih baik minjem ke masyarakatnya sendiri. Toh masyarakatnya juga dapat manfaat. Makanya yuk, daripada kita ngutangin temen, mendingan kita ngutangin Indonesia. Selanjutnya, apa sih keuntungan obligasi FR? Nah, tadi kan kita di awal sempat bilang nih, kalau obligasi FR yang sekarang bisa dibeli di Bibit, ini favorit orang kaya. Karena bisa jadi wealth preservation. Coba kita bedah lebih dalam kenapanya ya. Yang pertama, keuntungan obligasi FR adalah 100% aman dijamin pemerintah. Wealth preservation berarti kamu bisa menjaga nominal kekayaan kamu tanpa kehilangan sepeser pun. Nah, obligasi FR ini sangat bagus untuk wealth preservation karena diterbitkan dan dijamin 100% sama pemerintah. Ini jaminan terbaik untuk menjaga kekayaan kamu. Karena mau berapapun investasinya, seluruhnya dijamin pemerintah. Dan pasti 100% balik saat jatuh tempo. Nah, kalau kamu bingung, nanti kita akan ada simulasinya juga supaya kamu lebih ada dapat gambaran ya. Nah, pemerintah juga akan menjamin kalau kamu akan menerima kupon setiap 6 bulan sekali, tanpa peduli kondisi ekonomi seperti apapun. Keuntungan kedua adalah returnnya tinggi dengan pajak yang rendah. Secara resiko, obligasi FR ini jelas sangat-sangat low risk, karena sudah terjamin 100% oleh pemerintah. Nah, biasanya hukumnya itu return berbanding lurus dengan resiko, tapi itu nggak berlaku loh untuk obligasi FR. Yield yang ada itu di kisaran 5-7% per tahun. Angka ini termasuk tinggi. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan deposito yang sama-sama low risk, rata-rata bunga deposito bank BUMN hanya 2,9%. Jadi udah 2 kali lipat lebih tuh dibanding deposito bank BUMN. Nah, yield ini bisa kamu kunci sejak membeli obligasi FR.
Jadi kamu akan dapat return pasti sampai jatuh tempo. Jadi nih misalnya, kamu membeli obligasi FR seri 96 dengan yield 6,27% per tahun. Berarti uang kamu pasti akan bertambah 6,27% setiap tahunnya. Nah, yield dari obligasi FR ini bergerak seiring dengan pergerakan suku bunga BI. Kalau suku bunga BI turun, yield obligasi FR ini juga akan ikut turun. Nah, sekarang ini ada indikasi kalau suku bunga BI akan diturunkan karena sudah sampai di titik tertinggi dan berarti yield obligasi FR sekarang sedang tinggi-tingginya. Jadi kamu harus beli obligasi FR di bibit sekarang sebelum suku bunga diturunkan dan yield obligasinya turun. Nah, selain yield yang tinggi, kewajiban pajak obligasi FR juga lebih kecil dari deposito. Kalau deposito yang 20%, obligasi FR hanya memiliki kewajiban pajak 10%. Keuntungan ketiga adalah liquid. Nah, biasanya semakin kecil risiko sebuah investasi, dia akan semakin tidak liquid. Contohnya nih, kayak deposito yang baru bisa dicairkan ketika jatuh tempo. Mungkin bisa dicairkan sebelumnya, tapi kamu akan kena penalti. Bahkan mungkin kamu nggak dapat bunga yang sedang berjalan. Lagi-lagi, obligasi FR itu berbeda karena sangat liquid. Kamu bisa jual obligasi FR kapan saja tanpa kena penalti. Obligasi FR yang jatuh temponya 20 tahun lagi, mau kamu jual setelah seminggu kamu pegang, juga bisa. Kapanpun kamu butuh uang, bisa kamu jual obligasi FR yang kamu pegang. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau lihat jatuh tempo obligasi FR yang puluhan tahun. Malah kamu bisa dapat capital gain kalau bisa dapat harga jual obligasi FR di atas harga beli kamu. Keuntungan keempat, passive income yang rutin. Tadi kami sempat bilang ya, kalau kamu pasti dapat bunga dari obligasi FR setiap 6 bulan. Nah, di obligasi, itu bunga disebut dengan kupon. Dan kupon ini pasti cair dan ditransfer ke rekening kamu setiap 6 bulan. Jadi misalnya nih, kamu beli obligasi FR 096 dengan kupon 7% per tahun. Maka kamu akan mendapat passive income pasti setiap 6 bulan senilai 3,5% dari investasi kamu. Yang bisa kamu reinvestasikan ke instrumen lain yang tersedia di bibit. Atau bisa juga ditabung buat beli obligasi FR lainnya. Nah, setelah 4 poin keuntungan dari obligasi FR, kita coba ilustrasikan pembagian kupon obligasi FR. Nah, gambarannya kayak begini nih. Kita ambil contoh FR 096 ya. Kalau kamu lihat di halaman detail FR 096 di aplikasi Bibit, kamu bisa lihat kalau obligasi FR ini diterbitkan di tanggal 16 Agustus 2022. Anggap aja nih, kita mau beli 100 lembar FR 096. Nah, jadi timeline-nya akan kurang lebih seperti ini. Di 15 Agustus 2023, kamu akan dapat 3,5 juta rupiah. Di 15 Februari 2024, kamu akan dapat 3,5 juta rupiah lagi. Dan seterusnya, setiap 6 bulan kamu akan dapat 3,5 juta rupiah. Sampai akhirnya di 15 Februari 2033, kamu akan mendapat 100 juta pokok pinjaman kamu. Jadi setiap 6 bulan kamu akan mendapatkan kupon tergantung dari berapa lembar obligasi FR yang nanti kamu miliki. Dalam kasus yang tadi, karena kuponnya 7%, berarti setiap 6 bulan kamu akan mendapatkan 3,5 juta rupiah yang masuk ke RDN kamu. Passive income at its finest. Tapi ingat, ini belum dipotong pajak 10% ya. Tempat terbaik untuk beli obligasi FR adalah di Bibit. Kenapa? Karena di Bibit kamu bisa investasi obligasi FR itu mulai dari 1 juta rupiah aja. Kalau kamu beli di bank atau di platform lain, minimal belinya itu 100 juta rupiah loh. Udah gitu, harga beli di Bibit itu lebih murah dan harga jual kembalinya lebih tinggi. Jadinya, cuan kamu bakal lebih maksimal. Nih, kamu bisa lihat perbandingan harga beli obligasi FR di Bibit dengan platform yang lain. Dari pembeliannya aja, itu kamu bisa save 0,6%. Nah, ini yang dimaksud dengan spread ya. Spread dari Bibit itu rendah, sehingga pastinya akan menguntungkan kamu sebagai investor. Selain itu, kalau beli di Bibit, pembelian obligasi FR kamu itu akan tercatat atas nama kamu sendiri. Kamu bisa cek nanti langsung di KSEI. Sekali lagi ya, bukan atas nama Bibit, tapi atas nama kamu. Jadi kamu nggak perlu repot-repot lagi, semua proses itu bisa dari handphone. Nggak perlu datang ke bank, atau harus urus surat apapun. Apalagi di Bibit, juga kamu bisa investasi ke instrumen lain loh, kayak reksadana atau saham. Jadi gampang banget buat reinvestasi dan diversifikasi. Akhirnya, siapa sih orang yang cocok untuk membeli obligasi FR? Kalau kamu seorang investor pemula yang masih ragu nih memilih aset instrumen investasi apa, daripada hanya pegang berupa cash yang nggak berkembang uangnya, lebih baik kamu jadikan obligasi FR.
atau kamu yang mau investasi untuk jangka panjang dan mau merasakan passive income yang dibagi setiap 6 bulannya, kamu cocok banget untuk membeli obligasi FR. Selain itu, obligasi FR juga cocok untuk kamu yang mau mencari alternatif investasi. Karena punya dana yang besar, tapi takut nggak di-cover oleh pemerintah. Karena deposito itu maksimal 2 miliar yang di-cover oleh LPS. Nah, selain itu juga, obligasi FR cocok buat kamu yang mau tidur dengan nyenyak. Kamu nggak mau mikirin naik turunnya ekonomi dunia karena resiko yang kecil banget dan pastinya dijamin pemerintah. Dan yang terakhir, obligasi FR ini pas banget untuk kamu yang mau diversifikasi aset. Kalau kamu seorang investor saham, penting banget untuk jangan menaruh satu keranjang di satu kelas aset. Bisa banget kamu mencampurkan obligasi FR ke dalam portofolio kamu. Apalagi sekarang, Bibit udah bisa beli saham langsung dalam satu RDN. Jadi enak banget nggak perlu lagi pindah-pindahin cash ke antar RDN. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu seputar obligasi FR ya. Jangan lupa kalau nggak ada investasi yang jelek atau bagus. Yang ada adalah investasi yang cocok untuk kamu. Kalau kamu sesuai dengan profil resiko di atas, boleh banget untuk menambahkan obligasi FR ke dalam portofolio investasi kamu. Thanks to Bibit yang udah mau support ini dan jangan lupa beli obligasi FR di Bibit ya. Oke gitu aja. Thank you and see you next video. Bye!